Peradaban dunia di luar Arab berada dalam kondisi kegelapan yang pekat pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Kezaliman merajalela. Di setiap sudut dunia merebak paganisme atau menyembah berhala, takhayul, fanatisme berlebihan terhadap suku, penyakit sosial, dan penyelewangan kekuasaan. Pada masa itu pula terjadi penyimpangan pada berbagai macam ajaran kebenaran yang datangnya dari para nabi dan para ahli hikmah. Kala itu, dunia dikuasai oleh dua imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Dunia dihuni oleh pemeluk berbagai macam agama dan aliran, mulai dari Nasrani, Majusi, Yahudi, dan sebagainya. Realitas dunia yang seperti itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berikut ini. Sesungguhnya Allah melihat keadaan para penghuni dunia ini, sehingga Dia sangat murka terhadap mereka semua, bangsa Arab maupun bangsa non-Arab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah mereka yang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama mereka dengan tanpa melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kondisi menyedihkan ini membuat prihatin banyak pihak, tetapi tidak ada yang bisa mengubahnya. Awan pekat nan gelap yang memayungi langit peradaban dunia di luar Arab berangsur hilang bersamaan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Islam. Romawi menjadi salah satu penguasa dunia yang berkiblat pada ajaran Nasrani. Dalam praktiknya, ajaran Nasrani mengalami banyak penyimpangan. Para penguasanya mengubah-ubah ajaran Isa Al-Masih. Kebenaran ajarannya dihapus oleh Paulus dan sisa-sisa ajarannya diberantas habis Konstantin. Teologi yang dibangun oleh Roma bukanlah teologi yang benar, tapi dicampur aduk dengan ajaran Yunani, Romawi, dan Mesir kuno. Tak heran jika para pengikutnya pun terdiri atas berbagai aliran dan kelompok. Mereka saling menghujat, bahkan saling menyerang. Salah satu bukti nyata penyimpangan ajaran Nasrani diungkapkan oleh Baxter. Jamuan pemujaan berhala memang telah berakhir. Namun, bukan berarti ajaran ini telah hilang sama sekali. Justru, ia terus menyelinap ke dalam jiwa-jiwa manusia. Berbagai praktik dan unsurnya selalu muncul ke permukaan dengan mengatasnamakan agama Nasrani dan dalam bentuk yang berbeda. Orang-orang yang dulunya telah meninggalkan pemujaan pada tuhan-tuhan dan dewa-dewa, kini beralih memuja para pahlawan bangsa mereka masing-masing. Mereka menyematkan berbagai macam atribut ketuhanan pada para pahlawan itu dan kemudian mengabdikan mereka dengan sebuah patung. Baxter melanjutkan, keyakinan seperti inilah yang kemudian mengorbitkan para pimpinan agama Nasrani menjadi simbol kesucian dan pencerahan abad pertengahan. Lalu, nama-nama hari besar yang dulunya diyakini kaum penyembah berhala, kemudian diubah menjadi nama baru. Contohnya, sejak tahun 400 Masehi, Hari Raya Asy-Syamsu Al-Qadim atau Sang Matahari yang Abadi diganti menjadi Hari Raya Kelahiran Isa Al-Masih. Dr. Abu Baid dalam sebuah kesimpulan penelitiannya tentang penyimpangan ajaran Nasrani menulis, begitulah kondisi akidah penyembahan berhala pada masa-masa penindasan umat Kristen. Pengikutnya mengalami pasang surut seiring dengan dukungan masyarakat Kristen terhadap para penguasa Romawi dan loyalitas mereka terhadap patung kaisar. Itu mereka lakukan di bawah tekanan para penguasa Romawi yang kejam. Menurut catatan sejarah, siapa saja yang menentang kebijakan pemimpin Romawi, maka ia akan dihukum dengan cara dibakar dan dibunuh. Tak heran jika pada masa itu, orang-orang Kristen sangat patuh menjalankan penyembahan berhala. Penyimpangan ajaran Nasrani berimbas pada kehidupan sosial politik masyarakat Romawi. Sebuah perang besar terjadi pada permulaan abad ke-6 Masehi antara kelompok Nasrani Al-Manufisiyin di Mesir dan Al-Makaniyin di Syam dan Roma. Kelompok yang pertama menganggap bahwa Isa Al-Masih terdiri atas satu unsur, yaitu manusia. Sementara yang kedua menganggap bahwa Isa Al-Masih terdiri atas dua unsur, yaitu campuran antara unsur manusia dan Tuhan.
Saat itu, umat Nasrani Koptik di Mesir sedang mendapat tekanan luar biasa karena memiliki perbedaan keyakinan dengan ajaran negara Romawi. Sedangkan kondisi Romawi Timur juga sedang memprihatinkan. Masyarakatnya tak lagi percaya pada para penguasa dan lebih menghormati penguasa asing. Berbagai kerusuhan meletus, dan puncaknya pada tahun 532 Masehi, sekitar 1.300 warga Konstantin tewas. Sementara itu, pertikaian antara Al-Maghaniyin dan Al-Manufisiyin terus berlangsung hingga akhirnya datanglah Hercules yang memimpin Roma pada tahun 610 sampai 641 Masehi. Dia menginginkan agar dua kelompok itu bersatu untuk meyakini ketetapan dan kehendak Tuhan di bawah naungan alirannya yang bernama monoteli. Lalu mereka sepakat bahwa Isa adalah manusia, sebagaimana yang diyakini kelompok pertama. Tetapi mereka tetap berbeda pendapat dalam menyikapi kelompok kedua yang menyatakan bahwa Isa terdiri atas dua unsur. Akibatnya, perang sengit di antara mereka kembali meletus. Secara umum, rakyat Romawi hidup dalam penindasan. Mereka tidak berhak mengubah nasib yang telah diwariskan ayahnya dan harus membayar pajak dan upeti yang sangat tinggi. Akibatnya, mereka membenci pemerintahan Romawi. Lambat laun Imperium Romawi mengalami kemunduran. Penyelewangan kekuasaan, ketidakadilan, dan kebatilan semakin merajalela. Banyak wilayah jajahan Romawi didera kemiskinan karena sektor perdagangan dan pertaniannya tak lagi diperhatikan. Di sisi lain, para penguasa dan pejabat tinggi kerajaan hidup bergelimang kemewahan. Karena sangat mewahnya, hingga ada yang mengatakan jika salah satu dari mereka menjual satu baju mewahnya, uang hasil penjualannya dapat membuat penduduk satu kampung kenyang. Penguasa Romawi menganggap wilayah yang berada di dalam kekuasaannya sebagai daerah suci. Selain itu, penduduknya pun diakui sebagai bangsa Romawi yang suci. Anehnya, meski dianggap suci, mereka tetap memperbudak dan menzolimi penduduknya. Di Suriah, masyarakat Nasrani juga menderita di bawah kekuasaan Romawi. Mereka ditindas dan dizolimi. Bahkan, banyak di antara mereka yang terpaksa harus menjual anaknya untuk menjadi budak demi membayar utang dan lepas dari kesusahan ekonomi. Kondisi serupa juga terjadi di masyarakat Nasrani Eropa Barat dan Utara. Mereka hidup dalam suasana yang tak nyaman karena hampir setiap saat terjadi perang, konflik, dan sebagainya. Bahkan saat itu berkembang perdebatan, apakah wanita termasuk jenis hewan atau manusia? Berbagai aliran kepercayaan pernah dianut oleh masyarakat Persia. Awalnya mereka menyembah 3 dewa, yaitu Mitra, Yema, dan Asya. Aliran ini bertahan beberapa lama hingga akhirnya datang Zarathustra yang membawa ajaran Zoroaster. Ia mengajak masyarakat Persia untuk bertauhid. Menurut versinya, ia juga mengajak mereka agar pada saat sholat menghadap matahari dan api. Pada akhirnya, kepercayaan dan agama masyarakat Persia yang tersisa adalah menyembah api. Ritual sesat tersebut dilaksanakan di kuil-kuil. Ajaran Zoroaster menghilang ketika Alexander dari Makedonia menyerang Persia pada akhir abad keempat sebelum Masehi. Lalu muncullah Majusi yang meyakini bahwa api adalah Tuhan dan karenanya harus disembah. Dalam setiap ritualnya, mereka selalu memuja-muja api melalui syair-syair keagamaan. Karena itu, Majusi dikenal sebagai para penyembah atau pemuja api. Sesudah kekaisaran Persia ditaklukkan oleh Alexander yang Agung di akhir pertengahan abad keempat sebelum Masehi, agama Zoroaster mengalami kemunduran, dan ada semacam kebangkitan kembali agama Zoroaster. Di masa dinasti Sasanid, pada tahun 226 sampai 651 Masehi, Zoroaster diterima sebagai agama resmi Persia. Imperium ini ingin kembali pada ajaran Zoroaster sebagai agama kuno di Persia.
Namun, pada praktiknya, ajaran Zoroaster yang dianut berbeda dengan sebelumnya. Di tengah kehidupan Persia yang kacau, datanglah Mani pada abad ke-3 Masehi yang membawa ajaran Manawiyah. Ia mengajak masyarakat Persia untuk menjauhi syahwat secara total, karena dianggap sebagai sumber kegelapan. Baginya, mempercepat kematian itu lebih baik demi menggapai kehidupan yang penuh cahaya. Saat Islam menaklukkan Persia, masih banyak penduduk Persia yang mengikuti ajaran ini. Bagi penganut Zoroaster, Mani dianggap telah menyimpang ajaran Zoroaster sehingga disebut sebagai seorang sindik atau orang yang murtad. Riwayat Mani berakhir ketika ia dibunuh oleh penguasa Persia, Bahram, pada tahun 276 Masehi. Pria ini telah datang dan mengajak untuk menghancurkan alam semesta. Maka sudah selayaknya bila kita membunuhnya, ujar Bahram mengenai alasannya membunuh Mani. Setelah era Mani berakhir, datanglah kepercayaan baru yang dibawa Mazdak pada tahun 478 Masehi. Ia menganggap harta dan wanita adalah milik bersama, seperti halnya padang rumput, air, dan api. Kepercayaan ini bertahan lama. Akibatnya, seseorang tak lagi mampu mengenali anaknya dan anak tidak mengenali siapa ayahnya. Seseorang lebih banyak berada di rumahnya dengan ditemani harta dan wanita. Secara sosial, masyarakat Persia mempraktikkan perbedaan strata secara ketat dan keras. Strata itu terbentuk berdasarkan nasab atau garis keturunan. Mereka dilarang melampaui batas-batasnya dan tidak boleh mengganti profesi yang telah ditentukan padanya. Mereka juga menerapkan sistem keuangan yang tidak adil. Sistem ini bersandar pada pungutan pajak dan retribusi yang sangat besar. Penduduk Persia sangat menyucikan orang yang dianggapnya paling kuat. Mereka juga menjadikan raja-raja mereka sebagai Tuhan mereka yang memiliki kekuasaan dan hak mutlak. Mereka memandang para raja memiliki tingkat atau derajat yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam hal budi pekerti, tingkah laku, akal, dan kesucian jiwa. Oleh karena itu, tak heran jika rakyat Persia memberikan kekuasaan spiritual tak terbatas pada mereka. Bangsa Persia juga memiliki fanatisme yang tinggi. Mereka merasa sebagai bangsa yang paling terhormat dibandingkan bangsa-bangsa lain. Mereka beranggapan bahwa Tuhan telah memberikan berbagai kelebihan, bakat, dan keahlian yang tak dimiliki bangsa lainnya di dunia ini. Hal ini membuat mereka sering memandang rendah bangsa lain dan melecehkannya. Dalam hal politik, bangsa Persia tak pernah memiliki pemerintahan yang mampu membawa kemajuan bagi rakyatnya. Para elit politik berlomba-lomba mengejar kekuasaan. Karena dengan berkuasa, maka mereka akan sangat dihormati. Mereka akan dianggap sebagai Tuhan dan memiliki kekuasaan mutlak tak terbatas. Kursi kekuasaan dikejar hanya untuk kepentingan dunia semata. Ironisnya, di saat para penguasanya mengejar harta dunia, rakyat Persia terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Para penguasa tak mampu menyejahterakan rakyatnya. Tak heran jika yang tersisa dari Persia adalah kisah tentang para rajanya yang bergelimang kemewahan. Ada raja yang harta simpanannya berupa emas seberat 800 ton. Dia tidak peduli meskipun rakyatnya miskin. Kisra Abrowais misalnya memiliki 12.000 selir dan 50.000 kuda yang bagus. Peralatan mewahnya tidak bisa dihitung. Ada juga Raja Yazdegerd, raja terakhir Persia. Konon saat melarikan diri dari serangan pasukan Islam, dia membawa sekitar 1.000 juru masak, 1.000 penyanyi, 1.000 petugas kebersihan, 1.000 penjaga pakaian, dan masih banyak lagi. Padahal di masa pemerintahannya, rakyat Persia sangat menderita karena tingginya biaya pajak dan upeti. Pada masa itu, ajaran yang berkembang di India adalah Brahmana. Ajaran ini meminta pemeluknya menyembah berbagai bentuk kekuatan pengatur alam semesta dan telah dijelmakan dalam bentuk patung. Mereka yakin kekuatan-kekuatan tersebut dapat masuk ke dalam patung yang mereka buat sehingga mereka pun menyembahnya. Pada mulanya, Tuhan yang mereka sembah teramat banyak, namun kian lama semakin berkurang karena mereka banyak melakukan perubahan terhadap ajaran Brahmana.
hingga akhirnya mereka hanya memiliki 3 Tuhan, yaitu Brahma, Siwa, dan Wisnu. Dalam perkembangannya, muncul ajaran Buddha menggantikan Brahmana. Seiring perjalanan waktu, kedua ajaran tersebut akhirnya sulit dibedakan karena telah melebur menjadi satu. Mulai sejak itu, beragam kepercayaan atau agama penyembahan berhala bermunculan di India. Tuhan sesembahan mereka terdiri atas beragam jenis, mulai dari tokoh sejarah atau pahlawan, gunung, barang perhiasan, sungai, alat perang, hingga binatang. India juga memiliki peraturan yang keras dan tak berkemanusiaan yang tidak pernah ditemukan dalam sejarah peradaban manusia. Peraturan itu disusun dalam Undang-Undang Wonosaster. Strata sosial manusia dibagi menjadi 4 tingkatan atau 4 kasta. Strata semacam ini berlangsung dan berkembang sesuai ajaran Hindu. Tingkatan paling tinggi adalah Brahmana yang terdiri atas para pendeta dan agamawan. Mereka ini mendapatkan fasilitas yang sangat istimewa. Selanjutnya ada Ksatria, terdiri atas panglima perang. Lalu ada Waisya, yaitu para petani dan pedagang. Yang paling rendah adalah Sudra, terdiri atas para pembantu atau orang-orang yang mengabdi kepada 3 kelompok sebelumnya. Kelompok Sudra tidak mendapatkan apapun, kecuali perlakuan hina dan kesewenang-wenangan. Derajat wanita di India tak ada harganya. Seorang suami boleh memberikan istrinya ketika dia kalah dalam bermain judi. Seorang wanita ketika ditinggal mati suaminya langsung berubah status menjadi budak bagi keluarga suami. Dia harus melayani keperluan apapun. Jika dia tidak mau menjadi budak, diperbolehkan membakar diri demi menghindari kotornya dunia dan pahitnya kehidupan. Wilayah Cina memiliki 3 agama pada abad ke-6 Masehi, Laoze, Konfusius, dan Buddha. Ajaran Laoze berhaulan paganisme atau menyembah berhala dan lebih berfokus pada teori atau doktrin-doktrin moral daripada pengajaran ritual praktis tertentu. Pengikut ajaran ini banyak menjauhi kehidupan dunia dan memilih menjadi pendeta atau begawan. Sepeninggal Laoze, banyak pemeluk ajaran ini yang pindah ke ajaran lain. Sementara itu, Konfusius kebalikan dari Laoze. Ajaran ini lebih mengajarkan ritual-ritual praktis daripada doktrin-doktrin moral dan cenderung memperhatikan duniawi. Karena itu, untuk beberapa waktu, para pengikutnya banyak yang tidak percaya dengan penyembahan-penyembahan terhadap Tuhan tertentu. Mereka lebih memilih menyembah apa yang mereka kehendaki, antara lain pohon dan sungai. Di kemudian hari, pengultusan terhadap Konfusius tak terhindarkan. Hal itu terlihat dengan pembangunan candi-candi untuk menaruh patung Konfusius. Pada saat-saat tertentu, para pengikut Konfusius mendatangi candi-candi tersebut untuk menyembah patungnya dan mempersembahkan sesaji berupa hewan. Di Cina juga berkembang animisme, yaitu kepercayaan dan pemujaan terhadap arwah-arwah para leluhur. Para pengikut ajaran ini yakin bahwa arwah-arwah tersebut masih hidup bersama mereka, meski tubuh arwah-arwah itu telah mati. Bagaimana dengan agama Buddha? Buddha mengandung beberapa aturan sederhana dan jelas. Ajaran ini kemudian disusupi oleh Kuforot dan dipadukan lagi dengan ajaran penyembah patung-patung atau paganisme. Buddha juga sama sekali tak menyinggung tentang ketuhanan. Karena itu, para ahli sejarah agama Buddha ragu dan bingung atas keberadaan agama ini. Sebuah agama yang didasarkan pada norma-norma etika, tetapi tak satu pun menyinggung soal ketuhanan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Cina memberikan penghormatan secara berlebihan kepada kaum pria. Sebaliknya, kaum wanita dinistakan seperti yang dilakukan masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Hal ini terlihat dari budaya atau tradisi menyambut kelahiran bayi. Jika yang lahir adalah laki-laki, di atas pintu rumah pemilik bayi tersebut digantung busur dan anak panah. Sedangkan jika bayi perempuan yang lahir, yang digantung berupa pintalan benang sebagai tanda ketundukan dan kelamahan. Demikianlah bab 1 dari kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau lahir hingga beliau meninggal, yang terbagi menjadi 5 part.
Jika kalian belum menonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Kesimpulan dari bab 1 adalah bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, banyak hal-hal yang tidak berbalik kemanusiaan, hilangnya hak-hak wanita sebagai manusia, perbudakan, hingga penyembahan terhadap berhala atau paganisme. Pada masa itu juga, ada beberapa bangsa-bangsa besar yang menguasai dunia pada masanya, yaitu Romawi, Persia, India, dan Cina. Mereka tidak mampu untuk menyimbangkan hak manusia dan agama, dan tidak bisa menyinari dunia karena ajaran mereka banyak diselewengkan. Di part selanjutnya, pada bab 2, saya akan menceritakan tentang jelang masa kenabian Rasulullah SAW, mulai dari keluarganya sampai renovasi Ka'bah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video update dari saya. Sampai jumpa di part selanjutnya.